Salam. Oras mali hita sude. Kuriani tuhatta. Kapukama parsa orata Bentar, Om. tu Om, tuhatta. sebentar. Bentar dulu emang, bentar. Kita ngitung dulu di sini, bentar. Kapada de maroha doho pikir. Salam. Oras mali hita sude. Kapada de maroha doho pikirata. Lau marsaor doho tuhatta. Di minggutta sadarion. 5 minggu papituhon. Duk Trinitatis. Maredde mahita. Siap buku ede. Nomor 5 ayat sada doho tolu. Di ayat tolu rak jongjong mahita. Mar hite goar ni debata ama. Dohok goar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Dohok goar ni todi parbadia. Na tumo palangit dohok tanoon. Amen. Songonodo hata ni Tuhan Yesus. Martua maaka na mawas male. Mida hati goran. Ai pabosurat dona sida. Martua maaka nayas todi. Ai idaun nasida do dewata. Haleluya. Martangiang mahita. Ale tu hadde bata amanami na di banua gijang. Sailehom matuhami rohana tugu. Nabadia pikiran na denggan dohok roha na ringgas. Pasauton ulaon na denggan. Salehot dame tuhami
Asa sonang hami mangulu di bagasa pangodingin. Sai masigatuk tuhat amma hami. Maradopon saluhut musunami. Sai ramoti jala pergugui mahami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dari nomor 15 ayat 1. Tangi hon hamuma pati ni debata ima nadienet siarom 14 ayat 10 sia. Di baheni tayahima na tahu pada mehon jala pauli-ulihon hita sama hita. Atong rak mangidogogo mahita siat tuhata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patimi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 2. Tapaudu marohatta tujolo ni tuhatta lau manopoti dosatta nabudangi martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suhatu dosan jala ama para siroha dang lomoroham mida hamatean ni pardosa. Mula manean parjahati tu madikod dalanna asa mangulu ibana ido di pangidoroham alani i ubahen hu pangidohami sai sudati mator-torum asa unang mangonai betuhami sai sesa sudi dusanami asa mangulu kami di bagasan asini roham sai pargugui mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Musap pe akaduluk jala humutal akarubean. Alayang go parasi ni rohaku naso tu pamusat sian ho. Jala padan ni hadame oku naso tu pahumordit. Ninna Jahoba sia-siho. Hasangapon mari debatana di gijang. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287 ayat 2. Epistel di Mingguta Saudarion Ima dari Enet siasada Musa 32 Mamuka mai sian ayat 10 tolu 1 ayat 20 sada Tajahama marsikat sorin Laos marborngid di sido ibana saborngin nai dungi di pabuak ma nasa na dapat tangan na bahen silia leat tu si Esau hahanai 200 habing boru-boru jala 20 habing tunggal 200 biru-biru boru-boru jala 20 biru-biru tunggal 30 untuk panusuan rap dohot anakna 40 lobu jala 10 jonggi 20 halodi boru-boru rap dohot anakna 10 dungi di pasahat matu tangan ni akan aposona pulik be saparduaan jala di dokma mandok akan aposonai pajolo hamu mataripar jara marhola kolang bahen hamu saparduaan dungi ditonai ma parjului ninna ma molo pajupang ho dohot bahang siesawi jala disukun ho naposoni ise doho jala tu dia holao jala ise napunaon akka na dijolomon dohonon muma si Jacob naposomido napunasa si lehon-lehon na doi sinongos na turajakku si Esau i jala ida ihut dohot ibana di pudinami suak songoni ditonahon dohot tu napadua honi dohot tu napatulu honi dohot tu sudi akka na mangadu akka parduani nin nama hatakon odeng madok kamu tu su Esau molo tu pajupang hamu dohot ibana ihut di pudinami dohot si Jacob naposomi ima dok hamu ainin na rohana do padengganokku do rohana marhite-hite si lehon-lehon na niadu di jolokku dungi pe asa idokku bohina anggiat mira bohina marnida au jadi tari parma si lehon-lehoni di jolona marborngi di parsaoran di parsaroan tianggo ibana saborngin nai
Dungi hehema ibana borngin nai di pangarahon majol mana na duai dohot na posona buru-buru na duai dohot anakna na 10 sadai laho manaripari hatariparan jabok. Ima sahatna martua dohana na tumangihon hata ni de bata jala na uwe opsa. Amen. Maret de Mahita siap buku de nomor 126 ayat 4. Laos rak dong Mahita. Tidak maha porsi autai songon na hinatidak kon ni dong ata saha porseaon isa dok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohot tanoon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siap tonde parbadia andorak so habubuhan ido tu hatta atu maon na bernit di panghuman ni Silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang tuat na tuat tubanua toru dung ditanom namulak mangulu diari patuluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosane disima ibana paima mulak sogot tutanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi parbadia jala adoksa da huria na badia huria atau halak Kristen akka na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora suda. Amen. Titing namasa dihuriatta di bagasan minggon minggu papituhon dung Trinitatis tanggal 10 Juli 2020 sada topi ni minggutta sadarion hasadaon dohot hadameon di bagasan Tuhani. Na parjolo sermon ama di Patupa di hari Selasa tanggal 20 Juli 2020 sada mulai pukul 09.00 WIB. Nats 1 Yohanes 3 ayat 19 sahat 24. Niuluhon ni amang pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. 2. Sermon Paropuan di Patupa di hari Kamis tanggal 22 Juli
2021 mulai pukul 09.00 WIB. Nas Kolose 3 ayat 14 sampai 17. Niuluhon ni ama pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. 3. Sermon Naposo Bulung dipatupa di hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 mulai pukul 19.30 WIB. Nats Matius 5 ayat 1 sampai 16. Niuluhon ni amang pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. 4. Sermon guru-guru sekolah minggu dipatupa di hari Jumat tanggal 27 Juli 2021 mulai pukul 20 WIB. Niuluhon ni ama pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. 5. Kelas katekisasi dipatupa di hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 mulai pukul 08.00 WIB. Niuluhon ni amang pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. 6. Pisah sambut pendeta resort di hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Patupaon ni huriatta do acara pisah sambut sian pendeta Eben S. Simanjuntak MTH napida tugas gabe padita HKBP Resort Tomuan Pematang Siantar Distrik 5 Sumatera Timur. Jala Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH napida sian HKBP Pondok Gede Distrik 10 Sia Bekasi gabe padita resort di HKBP Kebayoran Lama. Tabuam ma ditangi akta asa dengan mardalan ulau ni. Songonima hujahon hami tiktingon tuhat tama nama dongani hitaon saluhuna. Horasma. Taudutima parsa oratta tutuhatta marede mahita siap bukwede nomor 650 ayat sada. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Shalom. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini
tertulis di dalam Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat 22. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti merindukan persatuan dan kesatuan dalam hidupnya. Karena persatuan dan kesatuan mendatangkan kekuatan, mendatangkan keindahan, dan mendatangkan berkat. Namun ironisnya, kita yang merindukan persatuan dan kesatuan tidak lepas dari yang namanya perseteruan. Dan tidak jarang terkadang kita yang menjadi penyebab perseteruan tersebut. Salah satu contoh yang kita ingat
adalah peristiwa tembok Berlin, di mana pada tahun 1945, setelah selesai Perang Dunia Kedua, kota Berlin dibagi 4 di bawah kekuasaan Rusia, ke Amerika, Inggris, dan Perancis. Pada bulan Agustus 1961, dibangun satu tembok tebal yang panjangnya kira-kira 46 kilometer, memisahkan antara Berlin Barat yang dikuasai Amerika, Inggris, Perancis dengan Berlin Timur yang dikuasai oleh Rusia atau Uni Soviet. Sehingga sejak tahun 1961 antara orang Berlin Barat dengan Berlin Timur tidak bisa saling bertemu. Tembok Berlin dikenal seluruh dunia dan tembok ini menjadi lambang pemisahan. Pemisahan antara anak dan orang tua. Pemisahan antara keluarga dengan keluarga. Pemisahan antara saudara dengan saudara. Banyak orang berpikir, apa mungkin tembok ini bisa runtuh? Tetapi pada bulan November 1989, kekuasaan komunis di Berlin Timur beramai-ramai merobohkan tembok itu sampai akhirnya rubuh total. Dan pada bulan Oktober 1990, Jerman Timur dan Jerman Barat menjadi satu negara. Ini sejarah yang luar biasa karena tembok yang menjadi tembok pemisahan itu akhirnya roboh total. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup kita terkadang ada tembok-tembok pemisah. Iblis juga membangun tembok yang mengakibatkan perseteruan, permusuhan, pemisahan, seperti dalam firman Tuhan hari ini. Ternyata di jemaat Efesus ada tembok ketidakharmonisan antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Orang Kristen Yahudi merasa mereka adalah umat pilihan Allah yang berpegang pada Taurat dan yang berpegang pada sunat dengan segala ketentuannya yang mengakibatkan dirinya menjadi sombong, dirinya merasa paling benar, dirinya merasa paling hebat, dirinya paling bisa, dirinya merasa paling dekat, dirinya merasa paling suci. Sebaliknya, orang Kristen non-Yahudi dianggap sebagai orang kafir dan kekristenannya lebih rendah, lebih buruk, lebih di bawah, dan mereka bukan umat pilihan Allah. Sehingga tidak ada damai sejahtera antara keduanya, yaitu Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi justru terjadi permusuhan, justru terjadi perseteruan, justru terjadi tembok pemisahan di antara mereka. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan suratnya ini
kepada jemaat di Efesus. Paulus mengatakan dalam Efesus 2 ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Apa yang dilakukan oleh Kristus lewat kematiannya? Ada dua saudaraku yang terkasih. Yang pertama, bahwa kematian Kristus telah mempersatukan antara Kristen yang berlatar belakang Yahudi maupun Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi. Mereka menjadi satu dalam anggota keluarga Allah. Tidak ada lagi perseteruan, tidak ada lagi tembok pemisah, tidak ada lagi konflik di antara mereka. Dan yang kedua, saudaraku yang terkasih, kematian Kristus telah mempersatukan orang percaya dalam satu tubuh, satu keluarga, satu bangunan, yang berarti hidup berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya. Saudaraku yang terkasih, gereja memiliki keragaman. Seharusnya gereja menghargai perbedaan. Paulus melihat dan menggambarkan keragaman sebagai dasar untuk membentuk satu kesatuan. Keragaman dalam jemaat. Keragaman di antara kita. Bukan untuk membuat anggota jemaat membandingkan diri antara yang satu dengan yang lain. Bukan juga untuk menciptakan permusuhan. Bukan juga menciptakan perseteruan. Bukan juga menciptakan persaingan. Melainkan membentuk kesatuan yang dianalogikan sebagai satu tubuh Kristus. Tugas gereja adalah bersekutu, bersaksi, melayani, akan semakin bertumbuh dan berkembang jika seluruh umat Kristen tidak mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang ada, namun memaknai perbedaan itu sebagai satu kekuatan yang sangat berguna bagi orang lain. Dan pada akhirnya, gereja yang sejati adalah gereja yang meletakkan Kristus sebagai batu penjuru, sebagai penopang yang membuat bangunan tersebut dapat berdiri dengan megah, dapat berdiri dengan kokoh. Jika Kristus mati di kayu salib juga untuk memperdamaikan, bukan hanya antara manusia dengan Allah, tetapi di antara manusia dengan sesamanya. Mengapakah kita mau memisah-misahkannya kembali? Mengapa kita mau berseteru? Dan mengapa kita menimbulkan pengkotak-kotakan? Mengapa kita menimbulkan persaingan? Jangan karena kita berbeda suku, berbeda marga, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda tingkat pendidikan, bahkan berbeda denominasi gereja, menganggap diri kita yang paling baik dan benar di hadapan Tuhan, sementara yang lain itu jauh dari Allah. Jangan kita menciptakan tembok pemisah lagi.
Karena itu sudah dilenyapkan Yesus di kayu salib. Jika kita membangun tembok pemisah di dalam gereja, itu sama saja kita menghina pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudaraku yang terkasih, di dunia ini banyak permusuhan, dan yang membangunnya adalah iblis. Iblis membangun tembok-tembok permusuhan antara orang kulit putih dengan kulit hitam, antara negara dengan negara, antara bangsa dengan bangsa, antara anak dan orang tua, antara gereja dengan gereja, antara organisasi dengan organisasi, antara keluarga dengan keluarga, dan lain sebagainya. Iblis tidak menghendaki adanya damai sejahtera. Iblis adalah anti damai sejahtera. Iblis selalu memasang strategi untuk membangun tembok antara orang tua dan anak agar tidak cocok, antara orang tua dengan menantu, antara suami dengan istri agar tidak rukun. Tetapi di dalam Yesus, tembok itu bisa kita robohkan. Yang jauh menjadi dekat. Yang bermusuhan menjadi rukun. Yang dahulu jauh dari Allah karena dosa, kini telah diperdamaikan dan didekatkan dengan Tuhan. Yang dahulu terpisah dengan sesama karena berbeda, kini dipersatukan dalam persekutuan yang kudus. Semua karena kasih Kristus. Tugas kita adalah meruntuhkan setiap tembok pemisah yang dibangun oleh iblis itu dengan pendamaian dan perdamaian di dalam kasih Kristus. Tetapi perlu kita ketahui bahwa tembok permusuhan bisa roboh oleh karena kita memiliki damai sejahtera. Dalam perikop ini, kata damai sejahtera diulang sebanyak 5 kali. Damai sejahtera tidak bisa kita peroleh dari manusia atau suatu lembaga yang didirikan manusia. Sebab satu-satunya sumber damai sejahtera adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat hidup kita saat ini. Kehidupan macam apa yang sedang kita bangun di tengah-tengah kebersamaan kita dengan orang lain di sekitar kita? Apakah kita sedang membangun jalan untuk bisa memberitakan cinta kasih Tuhan kepada orang lain? Atau justru kita sedang membangun tembok persaingan, tembok pemisahan, tembok permusuhan, tembok perseteruan? Harapan saya, saudaraku, kita tidak tertular dengan virus superioritas. Sekali lagi saya katakan, harapan saya kepada kita semuanya saat ini, kita tidak tertular dengan virus superioritas yang menganggap diri saya paling hebat, yang menganggap diri keluargaku yang paling hebat. Tanpa saya, tanpa keluargaku, mereka tidak memiliki apa-apa. Atau justru kita memiliki anggapan sukuku yang paling hebat, agamaku yang paling hebat, pekerjaanku yang paling hebat dibandingkan dengan orang lain. Hidup kita terkadang terjangkit virus superioritas ini. Dan kita harus membuang
virus ini dari kehidupan kita dan meruntuhkan perbedaan yang menganggap aku yang paling hebat, sukuku yang paling hebat, agamaku yang paling hebat, keluargaku yang paling hebat, sehingga tidak ada lagi jadi pemisah di antara kita. Terlebih dengan situasi pandemi virus corona saat ini yang ada pada kita sedang terjadi varian Delta yang penularannya cepat, yang penularannya seperti tsunami yang begitu cepat menular. Mari kita membuang virus superioritas dari kehidupan kita. Mari kita bersatu dan mendukung pemerintah akan PPKM yang sedang berlangsung saat ini. Dan kita taat terhadap prokes yang sudah ditetapkan supaya kita tidak terjangkit virus ini. Karena virus corona ini datang tidak pandang bulu. Karena itu tidak ada hukum atau kuasa apapun, termasuk COVID-19, yang mampu meruntuhkan dan memisahkan persekutuan kita dengan Allah dan persekutuan kita dengan sesama. Sebab kesatuan dan perdamaian sejati bukan saja persekutuan secara fisik, melainkan hati, pikiran yang terus membangun solidaritas dalam kasih serta menjaga keutuhan pada segala situasi. 3M, saudaraku. Menopang, mendukung, dan menyemangati pada masa pandemi ini adalah wujud kesatuan dan perdamaian kita. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita bersatu membangun pendamaian dan perdamaian di dalam kasih Kristus. Setiap kali ada perbedaan yang menghalangi kesatuan dan keharmonisan hubungan di antara kita, pandanglah salib Kristus. Dia mati untuk mempersatukan kita. Dan itulah yang menjadi kerinduan Tuhan kepada kita saat ini. Yaitu melihat umatnya bersatu, dibangun, dan hidup kita menjadi tempat kediaman Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih firman-Mu yang sudah Kau taburkan kepada kami pada saat ini Bapa, di mana pada firman-Mu ini Engkau mengerahkan supaya kami meruntuhkan tembok-tembok kebencian, meruntuhkan tembok-tembok pemisahan, meruntuhkan tembok-tembok perseteruan. Karena Engkau sudah meruntuhkan itu ketika Engkau sudah disalibkan di bukit Golgota. Pada saat ini Engkau mengajarkan kepada kami Bapa, supaya kami tidak lagi hidup di dalam perseteruan, walaupun kami berbeda-beda marga, walaupun kami berbeda-beda tingkat pendidikan, walaupun kami berbeda-beda di dalam kehidupan kami ini, tetapi Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami menjadi Kristen yang penuh dengan damai sejahtera, karena Tuhan sudah membangun damai sejahtera ketika Engkau hidup di dunia ini, dan Engkau mewujud nyatakan itu di dalam kehidupan kami
sekarang. Bapa kami yang di surga, pada saat ini Bapa kami juga mau berdoa kepada saudara-saudara kami yang terkena virus corona. Bapa kami yang di surga, kepada siapa lagi kami mengadu Tuhan kalau tidak kepadamu. Bapa, tiliklah dunia ini. Tiliklah umat-Mu pada saat ini. Begitu banyak Tuhan saudara-saudara kami yang menjadi korban oleh karena virus corona ini. Begitu banyak Tuhan saudara-saudara kami yang terpapar oleh karena virus corona ini, yang mengakibatkan terhadap kehidupan kami, sendi-sendi kehidupan kami yang menurun saat ini. Bapa, berkatilah Tuhan pemerintah kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta jajaran-jajarannya. Berikan kepada mereka persatuan dan kesatuan. Jauhkan dari mereka perseteruan, Bapak. Karena Tuhan tidak mengkehendaki hidup kami hidup di dalam perseteruan. Tetapi biarlah Tuhan hidup kami dipenuhi damai sejahtera, supaya Bapak Presiden kami beserta jajarannya sampai kepada masyarakat bisa bergandengan tangan untuk mencegah virus corona pada saat ini. Mereka sudah menerapkan PPKM saat ini, Bapak. Dan sebagai warga negara kami harus taat kepada pemerintah. Kami harus taat kepada keputusan pemerintah yang menerapkan PPKM saat ini. Dan kami harus hidup dengan prokes kesehatan. Bapa kami yang di surga, kalau ada dari antara jemaat-Mu pada saat ini yang terpapar virus corona, tolong sembuhkan Bapa. Tolong Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Terlebih kepada Amang Pendeta, Eben Simanjuntak, dan juga keluarga Inang Pendeta Jojo Guru Pardede, Bapak yang kami dengar bahwa mereka saat ini sedang terpapar oleh karena virus corona. Tuhan, masih banyak lagi jemaat-Mu yang terpapar virus corona saat ini. Kepada siapa lagi kami mengadu Tuhan kalau tidak kepadamu? Karena itu sembuhkan mereka Bapa. Sembuhkan hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja HKBP Kebayoran Lama. Sembuhkan Tuhan jemaat-Mu yang sedang terpapar virus corona saat ini. Sembuhkan kami Bapa. Kalau memang ini menjadi cambuk kepada umat-Mu, kalau memang ini menjadi cambuk kepada dunia saat ini, Bapa, ya Tuhan kami bermohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, ampuni segala dosa-dosa kami, Bapa, supaya kami boleh menilik bagaimana Engkau mengasihi orang-orang berdosa, supaya kami melihat bahwa Engkau adalah Allah Maha Pengasih, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang mengampuni segala dosa-dosa manusia di dunia ini. Itulah yang menjadi kerinduan kami saat ini. Karena itu ya Tuhan, berkati kami, berikan kekuatan kepada kami, berikan kesehatan yang prima kepada kami saat ini Bapa. Dan biarlah kepada kami saat ini yang beribadah melalui Zoom atau pada saat ini kami sudah mengikutinya dari awal sampai dengan saat ini. Biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kami perdengarkan menjadi bekal kepada kami supaya kami
menghilangkan virus superioritas dari kehidupan kami. Dan biarlah kami hidup di dalam damai sejahtera, supaya kami bisa hidup berdampingan antara yang satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari deh mahita siang buku Ede onom 157 ayat sada puhut mahita papungun pelian tuhuria tu pusat tu sekolah tinggi guru huria Bibel Prodo Diakones. Jongjong mahita saluhutna. Tetangnya konma peliata tuaru pami debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Horo haroruan ni saluhut sileleu naringgan dotna solibasa na mauliutus. Upasat kami masyan na nilihon mi tuhami. Pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparhasya kami pilihanon. Pati bulo na rajanmu di tonga-tonga ni Huriam do di Portibion. Buhay maruhanami marhitete todim. Asalam tadahami godang ni silolion mi Tuhani. Asalam girgir hami mandok mauliape tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say South malomoniruham, di banua tongonsong na di banua gijang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni doon na mardosa tuhami, una kami toge itu pangunjunan, palua mahami sian pamago. Mulak mahamuli bagasan dame, jalo hamu pasu-pasu sian debata.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Isodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasor madamena tu todim. Amin. Horas Madita Saluna.